Selamat sore pemirsa Patriark TV di mana saja yang dengan setia menyaksikan tayangan informasi flash seputar Kalimantan Tengah. Bersama saya Aditya, kita ikuti berita seputar Seruyan, Kalimantan Tengah. Kami awali dengan berita pertama. Jaga toleransi jelang Nataru. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada seluruh umat beragama di wilayah setempat agar tetap menjaga toleransi dan kebersamaan negara kesatuan menjelang perayaan Natal dan menyongsong Tahun Baru 2023. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kemungkinan terjadinya konflik antar umat beragama sangat berpotensi. Untuk itu, peran dari semua pihak untuk tetap bersama menjaga keharmonisan umat beragama, sehingga konflik dan perkelahian antar umat beragama khususnya di wilayah Kabupaten Seruyan dapat dihindari. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansah, mengatakan toleransi sebagai umat beragama terutama Islam harus saling menghargai perbedaan satu sama lain. Jangan sampai ada konflik antar umat beragama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, termasuk perayaan hari besar agama lainnya. Tentunya perlu sinergitas yang baik untuk menghargai perbedaan agama lain. Menurutnya, daerah ini khususnya tidak pernah terjadi konflik antar umat beragama. Hal ini sejalan dengan kerja keras dari Forum Kerukunan Umat Beragama yang selalu melakukan pengawasan, sehingga apabila ada terjadinya sedikit gejolak akan sangat dapat ditangani dan dicarikan solusi terbaik. Toleransi ya terhadap umat beragama, maka saya atas nama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Seruyan mengimbau kepada semua pihak, terutama dalam hal ini yang beragama Islam ya, agar bisa mengkondisikan, artinya bisa ikut serta mengamankan situasi dan kondisi di saat mereka di luar agama kita, Islam dan Muslim itu merayakan hari Natal. Diharapkan kerukunan antar umat beragama yang sudah berjalan sangat baik ini agar bisa dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga perayaan hari besar ataupun kegiatan lainnya tetap dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Jelang Nataru, harga bahan pokok perlu diawasi. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, sejumlah harga bahan pokok sering mengalami kenaikan. Untuk itu, perlu peran dari instansi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasaran. Dalam menjaga kestabilan harga barang dan harga kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru, pengawasan dan pemantauan harga secara rutin perlu dilakukan oleh instansi terkait untuk mengetahui penyebab kenaikan harga. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Argiansah, mengatakan peredaran kebutuhan bahan pokok yang sering mengalami kenaikan menjelang akhir tahun. Hal ini dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung, tingginya permintaan pasar, dan faktor penyebab lainnya, sehingga berdampak pada harga bahan pokok yang mengalami kenaikan dan sering dikeluhkan oleh masyarakat. Menurutnya, kenaikan harga barang tidak boleh melebihi Permendagri Nomor 27 Tahun 2017 tentang penetapan harga acuan pembelian dari petani dan harga acuan penjualan dari konsumen, di mana instansi terkait harus terlibat aktif untuk melakukan pengawasan dan menetapkan harga standar. Itu aja ya, tapi juga di bulan-bulan Ramadan, misalnya di hari raya, mendekati hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya ada peningkatan kenaikan harga-harga barang makan 9 bahan pokok itu. Tapi sepanjang pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, selalu mengontrol, mengawasi
peredaran 9 bahan pokok itu dengan kondisi yang normal saya rasa tidak akan terjadi. Ardiansah menambahkan, sejauh ini masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan bahan pokok yang sudah menjadi kebutuhan rutin. Tentunya, hal ini menunjukkan kebutuhan tetap terkendali menjelang Natal dan Tahun Baru, sehingga masyarakat tetap bisa berbelanja sesuai dengan ketentuan harga standar. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Perhatikan kondisi sekolah daerah pelosok. Banyak ruangan sekolah di daerah pelosok yang saat ini sudah tidak layak pakai dan sulit digunakan. Legislatif meminta agar instansi terkait dapat memperhatikan keadaan sekolah yang rusak dan bisa menganggarkan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan APBD Seruyan. Para pelajar yang berada di daerah pelosok, khususnya di daerah pemilihan 2, masih kesulitan untuk mendapatkan fasilitas penunjang pendidikan yang layak dan optimal, di mana kondisi sejumlah sekolah ruangan kelasnya sudah mulai rusak dan perlu dilakukan perbaikan. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, ruangan sekolah yang saat ini digunakan untuk proses pembelajaran sudah tidak layak dan cukup beresiko untuk digunakan, sehingga cukup mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Tentunya perlu perhatian dari pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk bisa melakukan perbaikan secara bertahap menggunakan dana yang tersedia. Menurutnya, sejumlah usulan lainnya adalah terkait dengan bantuan penunjang perangkat sekolah dalam upaya menunjang proses pembelajaran dan mendukung alat kelengkapan di setiap sekolah, sehingga pendidikan yang layak bisa didapatkan secara menyeluruh untuk para pelajar. Yang memang masih kekurangan RDG tersebut, rumah dinas guru, dan tambah lagi banyak juga ruang-ruangan yang sudah tidak layak lagi kepada siswanya. Tambah lagi juga masih banyak usulan, salah satunya itu alat-alat di sekolahnya kayak mobiler, lemari, meja kursi, ya itu sudah memang banyak kekurangan. Khususnya di sekolah yang mana? Banyak itu hampir seluruhnya bisa dicek juga media yang bisa saya sebutkan juga yang ada di Desa Tanjung Hara, SDN Tanjung Hara, ditambah lagi di Tanjung Hanau. Wakil Ketua 2 menambahkan, salah satu sekolah yang perlu mendapatkan penanganan dari instansi terkait yakni sekolah yang berada di Desa Tanjung Hara dan sekolah lainnya di Kecamatan Hanau. Memang saat ini proposal juga telah disampaikan dan harus segera mendapat tindak lanjut dari instansi terkait. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Dapil 2 inginkan peningkatan infrastruktur jalan. Masyarakat Kabupaten Seruyan, khususnya yang berada di daerah pemilihan 2, menginginkan adanya peningkatan infrastruktur akses jalan, terutama untuk jalan menuju ke lokasi pertanian dan perkebunan masyarakat yang saat ini sudah kurang memadai. Aspirasi yang disampaikan masyarakat selalu berhubungan dengan peningkatan pembangunan, salah satunya peningkatan infrastruktur akses jalan yang saat ini kondisinya kurang memadai. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Rudi Hartono mengatakan, pembangunan infrastruktur jalan menuju ke lokasi pertanian dan perkebunan saat ini sangat diperlukan, terutama saat memasuki musim penghujan, jalan menjadi licin sehingga sulit untuk dilewati dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Tentunya perlu penanganan dari instansi terkait untuk bisa menganggarkan pembangunan jalan di daerah pemilihan 2. Selain itu, pihaknya juga meminta agar pemerintah daerah dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur di setiap desa, dikarenakan pembangunan infrastruktur sangat diharapkan oleh masyarakat. Salah satunya jalan yang menghubungkan antara desa satu dengan desa yang lainnya. Itu karena setiap tahun itu tidak ada lain yang diminta masyarakat. Pastinya masyarakat minta pembangunan daerah ya, terutama itu untuk meningkatkan ekonomi atau kesejahteraan yang ada di sana, di Dapil 2 terutama infrastruktur. Jalan yang arah ke pertanian, mungkin ke perkebunan masyarakat, karena di sana itu mayoritas pengusaha kelapa sawit ya. Jadi hari dengan curah hujan tinggi, pasti yang dibutuhkan infrastruktur jalan.
akses ya, akses itu yang paling pasti. Rudi Hartono menambahkan apabila pembangunan infrastruktur jalan di setiap desa sudah memadai, kedepannya dipastikan akan berdampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Karena aktivitas terutama roda perekonomian masyarakat akan semakin terbuka. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Gandeng pihak swasta kurangi pengangguran. Guna terbukanya kesempatan kerja secara luas dan mengurangi angka daerah, kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk menggandeng para pihak perusahaan besar swasta atau investor di wilayah setempat. Pemerintah daerah Kabupaten Seruyan terus berusaha menanggulangi permasalahan pengangguran di wilayah setempat, di mana dinas terkait khususnya harus terus melakukan terobosan dan inovasi untuk membuka kesempatan kerja bagi warga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastio mengatakan, terjadinya kembali pengurangan anggaran di tahun 2023 mendatang tentunya harus ada upaya dan langkah lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satunya dengan menggandeng pihak swasta atau investor yang berinvestasi di wilayah setempat. Menurutnya, pemerintah daerah dapat melakukan komunikasi dan kerjasama yang baik antara pihak swasta untuk dapat membantu memberikan pelatihan dan pengembangan potensi warga masyarakat yang ada saat ini. Sehingga dengan sendirinya lapangan pekerjaan akan terbuka secara luas. Yang pasti kalau program ya, kalau saya mau jujur ya, pemerintah daerah tidak mungkin dengan kondisi seperti ini menyiapkan lapangan pekerjaan dengan anggaran yang ada, tidak mungkin. Karena memang ya kita kondisi anggaran memang ya sangat drastis turunnya. Ya dengan cara melakukan komunikasi. Ini ada satu wadah atau peluang ya yang mungkin selama ini kan seperti yang saya bilang tadi di sektor swasta. Disitulah kita data dimainkan. Itu dalam artian apa? Di cross check tenaga yang memang lokal dari luar itu seperti apa. Nah, kita utamakan adalah tenaga kerja lokal sesuai dengan basicnya, dengan bidangnya. Ketua DPRD menambahkan sebelum menggandeng pihak swasta untuk melakukan pendampingan, hal yang terpenting adalah instansi terkait harus melakukan pendataan terhadap pengangguran secara menyeluruh, sehingga langkah yang dilakukan akan menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Perbaiki tatanan birokrasi pemerintahan. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah saat ini untuk melakukan perbaikan terhadap tatanan birokrasi, sehingga dapat bergerak lebih efektif dan memajukan daerah. Jalannya roda pemerintahan di sebuah daerah tergantung peran dari seorang kepala daerah. Apabila birokrasi berjalan baik, maka jalannya roda pemerintahan juga dapat berjalan dengan baik dan lebih maksimal. Wakil Ketua 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bambang Yantoko mengatakan, sektor pemerintahan di daerah ini secara umum belum begitu maksimal. Salah satunya saat melakukan rapat antara eksekutif dan legislatif, kepala-kepala SOPD sudah berganti, sehingga sangat berkomunikasi menjadi tidak terarah dan membuat pihaknya kebingungan karena harus mengulang pembahasan dari awal. Menurutnya, memindah setiap ASN maupun kepala dinas memang menjadi hak prerogatif bupati atau kepala daerah. Namun apabila pemindahan terlalu cepat, kinerja yang bersangkutan tidak dapat maksimal. Tentunya hal tersebut harus menjadi evaluasi agar pemerintahan berjalan stabil. Birokrasinya ini harus betul-betul diperbaiki lah. Bagaimana kalau selama ini saya lihat ini kami di DPR sangat kebingungan sekali karena tiap kami adakan rapat antara eksekutif dengan legislatif ini selalu berubah. Saya bingung, kepala dinasnya sudah beberapa minggu, beberapa bulan sudah berganti.
Politisi golongan karya ini menambahkan sebelum melakukan pemindahan tugas kinerja yang bersangkutan harus diperhitungkan agar saat menduduki jabatan yang baru dapat menjalankan dengan baik dan sesuai dengan amanah. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Sektor UMKM masyarakat perlu dioptimalkan. Kalangan Dewan mendorong pemerintah daerah Kabupaten Seruyan untuk mengoptimalkan seluruh sektor UMKM masyarakat. Hal tersebut guna memulihkan perekonomian para pelaku usaha yang sempat melemah akibat pandemi COVID-19. Sektor usaha mikro kecil menengah masyarakat lokal perlu dioptimalkan dan diberdayakan secara menyeluruh dalam rangka untuk memberikan dampak positif khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan tidak menutup kemungkinan dapat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prastio mengatakan pihaknya selalu mendorong pemerintah daerah setempat untuk membantu pemberdayaan seluruh sektor UMKM yang ada. Mengingat di daerah ini cukup banyak sektor usaha masyarakat lokal yang sangat berpotensi dikembangkan, mulai dari kerupuk pipih, amplang, terasi, ikan asin, dan lainnya. Maksimalnya usaha masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, bahkan juga dapat untuk meningkatkan pengembangan produk unggulan daerah lainnya. Sesuai fakta di lapangan menunjukkan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kesempatan kerja masyarakat. Ketua menambahkan melalui sektor UMKM masyarakat mampu bertahan hidup minimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terlebih di masa pandemi COVID-19, beberapa waktu yang lalu banyak yang kehilangan penghasilan dan pekerjaan. Untuk itu, sudah selayaknya pemerintah daerah memberikan perhatian khusus terhadap UMKM yang ada. Dari Kuala Pembuang, Kabupaten Seruyan, Said melaporkan. Demikian seputar Seruyan hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Kita beralih ke berita lain, masih di seputar Kalimantan Tengah bersama saya Aditya. Tetaplah bersama kami.